Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Monidin dari Sistem Komputer Angkatan 2016 Fasilkom Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil tugas jaringan syaraf tiruan saya mengenai deteksi rice leaf disease menggunakan algoritma CNN. Oke, langsung ke pemrograman. Pada pemrograman kali ini saya menggunakan platform Google Colabs. Sebelum saya memaparkan, saya ingin memberitahu bahwasanya pemrograman ini saya ambil referensi dari GitHub dan ada beberapa line yang saya kurang paham dan kurang mengerti. Jadi mohon maaf apabila ada kata maupun penyampaian saya yang kurang tepat atau ada yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Oke, langsung saja. Rice leaf detection menggunakan CNN. Saya jelaskan terlebih dahulu secara singkat, CNN itu sendiri adalah salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. Juga CNN digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah gambar tersebut. Selanjutnya, importing the library. Sebelum masuk ke pemrograman, kita tahu bahwasanya library itu sangat dibutuhkan. Apa-apa yang kita perlukan sebelum masuk pemrograman itu kita install dan kita import terlebih dahulu. Seperti contoh kasus, pada saya ini menggunakan CNN, jadi dibutuhkan TensorFlow dan beberapa jenis TensorFlow lainnya. Kemudian ada Keras, ada Dense, ada Flatten, dan Conv2D. Ini merupakan library yang dibutuhkan pada CNN. Oke, selanjutnya ini menampilkan versi dari library yang digunakan. Langkah berikutnya load data. Karena dataset yang saya ambil ini dari GitHub, jadi ini manggil datanya langsung ke GitHub. Selanjutnya prepare training and validation dataset. Jadi setelah dipanggil dataset dari GitHub tadi, karena datanya di sana berbentuk zip, jadi kita unzip. Lalu di dalamnya terdapat folder rice, dan di dalam folder rice terdapat lagi folder train dan validation. Berikutnya import time untuk mengimport modul waktu, import OS, dan ini untuk menghitung jumlah file yang terdapat pada folder train dan validation tadi. Ini print total image-nya, terdapat 157 file pada folder training dan 84 file pada folder validation. Berikutnya label mapping, import JSON. JSON dibutuhkan dalam kasus saya ini menggunakan CNN karena kita mengolah data gambar. Jadi si peran JSON ini yaitu mengkonvert inputan gambar tadi menjadi teks. Karena pemrograman itu tidak dapat dijalankan dengan bentuk JPG ya. Jadi convert dulu menjadi teks si gambar tadi melalui peran JSON ini. Tentunya di dalam JSON ini terdapat 3 kelas, material leaf black, blast, dan brown spot. Terdapat 3 kelas ya. Selanjutnya select the hub TensorFlow to module to use. Jadi ini modul yang digunakan, modul selection. Ada modul handle, ini langsung ke TensorFlow-nya, di downloadnya. Kemudian image size pixel per pixel. Ini ngeprint input size dan output dimension serta batch size. Batch size-nya 64 sampel data ya, batch size. Kemudian input size 299, 299, dan output dimensionnya 2048. Selanjutnya data preprocessing. Preprocessing adalah tahap penting dalam pembelajaran mesin karena data masukan yang baik dan tepat akan membuat estimator mampu menghasilkan keluaran yang baik pula. Di sini ada validation data gen dan validation generator. Data augmentation. Augmentasi data gambar adalah teknik yang dapat digunakan untuk memperluas ukuran set data pelatihan secara artifisial dengan membuat versi gambar yang dimodifikasi dalam set data. Augmentasi data gambar digunakan untuk memperluas set data pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan model untuk menggeneralisasi. Augmentasi data gambar didukung pada library Keras melalui kelas image data generator. Ada rescale, rotation, range, dan lain sebagainya. Selanjutnya membangun model fitur ekstraksi untuk mempermudah ketika proses deklasifikasi. Jadi data yang akan diklasifikasi diekstraksi terlebih dahulu sebelum merancang model klasifikasinya. Di sini
Bisa dilihat filter extractor, ada hoop keras layarnya, input shape-nya ini yang tadi 299 serta output shape tadi 2048 output dimensionnya. Selanjutnya di sini activation-nya menggunakan Relu, dan berikut hasil dari model summary. Beberapa library CNN, ini output shape-nya 2048 dimensi output shape tadi, dan ini hasil dari parameternya dengan total seluruh data yang diklasifikasi dengan model. Oke, selanjutnya specify loss function and optimizer. Di sini ada learning rate, dikasih nilai 0,001. Learning rate merupakan salah satu parameter training untuk menghitung nilai koreksi bobot pada waktu proses training. Kemudian train model, di sini epochnya sebanyak 30. Ini run epochnya sampai ke 30, itu akurasi data training 100% dan akurasi data validation 75%. Selanjutnya cek performance. Kita lihat di sini ada grafik antara training dan validation akurasi dan loss. Dilihat bahwasanya grafik ini masih kurang maksimal hasilnya. Sini training untuk akurasinya itu 1, sedangkan validationnya itu 0,75. Pada loss si trainingnya itu 0,03 serta si validationnya 1,52. Oke, langkah selanjutnya random test. Di sini memanggil file secara random untuk dideteksi menggunakan CNN. Di sini ada import OpenCV library yang digunakan untuk mengolah gambar tentunya. Untuk mempermudah sekali menggunakan library ini. Kemudian import itertool. Itertool adalah modul yang menyediakan berbagai fungsi yang bekerja pada iterator untuk menghasilkan iterator yang kompleks. Ada counter dan lain sebagainya. Nah, di sini devload image ini waktu outputnya CV open CV resize ini gambar outputnya di resize. Jadi dimensinya itu ukurannya 255 kali 255. Kita lihat di sini kan 255 di ujung. Nah, di sini ngeprint hasil dari random test tadi. Kita lihat gambar pertama ini dari brown spot, tetapi prediksi CNN-nya menyatakan bacterial leaf black dengan prediksi 97%. Kemudian gambar kedua itu file dari BLAST. Ini filenya ya, bentuk JPG. Dia memprediksi BLAST, tapi akurasinya 47%. Gambar ketiga, bacterial leaf black. Dia memprediksi benar dari bacterial leaf black dengan akurasi 99%. Kemudian bacterial leaf black sumbernya, tapi dia memprediksi bahwasanya gambar ini brown spot dengan akurasi 58%. Dan yang terakhir itu bacterial leaf black dan memprediksi bacterial leaf black-nya dengan akurasi 91%. Jadi kesimpulannya si CNN ini masih ada beberapa data yang akurasinya yang kurang ya. Dan tadi sempat dilihat bahwasanya training validation akurasi dan loss ini grafiknya masih kurang maksimal. Baik, itulah presentasi paparan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang tepat atau kata-kata yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.